Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Febriani. Saya mahasiswa Universitas Hamzah Wadi semester 2. Saya mengambil prodi sosiologi. Teman-teman, kali ini saya akan membuat video yang judulnya pertanian tanaman jagung dan mentimun yang ada di Desa Bandok. Teman-teman sekalian, kenapa sih ngambil judul seperti yang tadi? Karena di desa saya sangat banyak sekali petani, terutama untuk pesawahannya. Alhamdulillah lumayan sangat mendominan. Nah, kenapa saya mengambil jagung dan mentimun, tanaman jagung dan mentimun? Karena tanaman jagung cukup bersahabat dengan cuaca. Begitupun tanaman mentimun. Ada sih beberapa tanaman lainnya, tapi yang mendominasi mata pencaharian atau yang sering ditanam oleh para petani di sini itu tanaman jagung dan mentimun. Seperti musim yang sekarang ini. Bagaimana proses tanaman tersebut atau bagaimana sih seperti apa sih lahan-lahan yang ada di desa saya? Selamat menonton videonya. Bye bye. Selamat menyaksikan teman-teman. Jangan lupa di like and comment dan share. Dan jangan lupa juga bergabung bersama saya di prodi sosiologi. Oke, pada video kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang aktivitas pertanian tanaman jagung dan mentimun yang ada di Desa Bandok. Pertanian menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di desa karena selain sebagai sumber mata pencaharian, pertanian juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Desa Bandok memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dimanfaatkan masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman. Pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam kehidupan masyarakat di desa, karena sebagian besar masyarakat menggantungkan sumber penghasilan dari hasil bertani. Selain menjadi mata pencaharian utama, kegiatan pertanian juga membentuk pola kehidupan sosial masyarakat, mulai dari kerjasama antar petani, budaya gotong royong, hingga hubungan ekonomi di lingkungan desa. Di Desa Bandok, tanaman jagung dan mentimun menjadi komoditas yang cukup banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Jagung menjadi pilihan karena memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap kondisi cuaca dan menjadi kebutuhan pangan maupun pakan ternak. Sementara itu, tanaman mentimun memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan karena masa panennya relatif cepat dan permintaan pasar yang cukup tinggi. Sebagai mahasiswa sosiologi, pembahasan ini penting karena pertanian tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat desa, perubahan sosial, serta perkembangan teknologi komunikasi di lingkungan pertanian. Desa Bandok memiliki lahan pertanian cukup luas dan dimanfaatkan masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman, salah satunya tanaman jagung dan mentimun. Dalam proses penanaman, para petani memulai dengan pengolahan tanah, pemberian pupuk, hingga proses penanaman bibit. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara gotong royong antar warga negara sehingga memperlihatkan kuatnya hubungan sosial di lingkungan masyarakat desa. Tanaman jagung dan mentimun membutuhkan perawatan yang rutin seperti penyiraman, pembersihan rumput liar, dan pemberian pupuk agar hasil panen tetap maksimal. Walaupun menghadapi berbagai kendala seperti cuaca dan harga pupuk yang mahal, para petani tetap berusaha mempertahankan hasil pertanian mereka. Dari kegiatan ini, kita dapat memahami bahwa pertanian tidak hanya berkaitan dengan proses menanam dan panen, tetapi juga berkaitan kehidupan sosial,
kerjasama masyarakat, dan perkembangan teknologi komunikasi di era modern. Itu adalah beberapa penjelasan saya tentang pertanian tanaman jagung dan mentimun yang ada di Desa Bandok. Teman-teman bisa lihat seberapa luas lahan di sini. Dan di sini saya sudah mengajak teman-teman untuk melihat cara tumbuhnya, cara perawatannya, dan berapa are tempat lahannya. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk menelusuri sawah yang ada di Desa Bandok itu tersendiri. Nah, pada kesempatan ini juga saya berbincang-bincang atau berwawancara dengan para petani di sini. Di sini saya sedikit menanyakan saya bertanya di sini apakah Bapak Ibu pernah menggunakan media sosial untuk menjual hasil panen gitu. Terus di sini juga bertanya kenapa Bapak Ibu memilih tanaman jagung mentimun daripada tanaman lainnya. Terus apa saja kendalanya dan bagaimana cara merawatnya agar hasil panennya bagus, dan berapa lama masa panen jagung dan mentimun, dan apakah hasil pertanian yang sudah cukup membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Dan di sini juga bagaimana hubungan antar petani dengan desa di sini, dan apakah generasi muda masih tertarik bekerja di bidang pertanian. Nah, dan menurut Bapak Ibu, apa perubahan terbesar dalam dunia pertanian sekarang dibandingkan dulu? Nah, dan ini teman-teman, beberapa bagian sawah yang sudah dipanen jagungnya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini daunnya udah pada kering. Nah, oke teman-teman, halo teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit memperlihatkan tempat tanaman jagung. Ini jagung, dan sana ada mentimun. Ini tadi kita sudah sedikit berwawancara dengan pemilik lahan ini atau pemilik sawah ini. Beliau berkata bahwa lahan ini sebesar 55 are yang ditanami beberapa macam tanaman seperti ini tanaman jagung, ada tomat juga di sana, terus ada mentimun. Kenapa sih saya bilang kenapa harus memilih jagung? Alasannya karena jagung bisa bisa sesuai dengan keadaan cuaca. Maksudnya memiliki daya tahan yang cukup sesuai dengan cuaca. Misalnya kayak cuaca musim panas yang seperti sekarang ini. Nah, di sini pun ada mentimun. Nah, jagung dan mentimun. Oke, baik. Teman-teman bisa lihat seberapa luas ya. Oke. Nah, oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment. Itu untuk tugas saya. Bye-bye. Saya dikasih mentimun sama jagung sesuai dengan judul saya. Jangan lupa di subscribe. Nah, sebelum saya pulang, di sini saya mengambil video di jalan sebelum kita masuk ke lahan yang tadi atau persawahan yang tadi. Teman-teman bisa lihat jalanannya masih jauh dari polusi, masih sangat asri. Nah, di sini juga teman-teman lihat pemandangannya yang masih sangat masya Allah, sangat indah banget, langitnya yang begitu biru dan hijau. Nah, ini dia teman-teman. Sebelum kita pulang, kita kesini dulu. Nah, ini juga ada tempat air
yang dialirkan untuk mengairi sungai tersebut. Sampai sini teman-teman, terima kasih sudah menonton. Bye bye.